Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Jaya abadi Kiai dan ulama NU dan rungkad dinasti Ba'alwi. Pada pagi hari ini, dulur-dulur, saya ingin membacakan sedikit yang terdapat dalam karya saya yang baru. Alhamdulillah, 1 minggu ini mungkin sudah kurang lebih 100 halaman dan terus berlanjut. Karena buku ini lebih dalam lagi, lebih seksi, lebih mewah data-datanya. Dalam buku ini saya berikan judul dalam salah satu babnya, ideologi klan Ba'alwi itu apa sih? Asik ya judulnya. Kita mulai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka mereka itu bagian dari mereka. Dalam hadis tersebut di atas dikatakan tasabah atau tasyabuh atau menyerupai. Kata menyerupai bisa diberikan penafsiran sebagai berikut. Yang satu, menyerupai dalil sebuah kaum. 2, menyerupai gerakan politik sebuah kaum. 3, menyerupai propaganda sebuah kaum. 4, menyerupai sifat dan kelakuan sebuah kaum. Hadis tersebut bagi saya adalah hadis di bidang politik intelijen, di mana hakikatnya membicarakan masalah ideologi. Jadi bisa saja hadis di atas kita artikan dalam konteks kenegaraan menjadi barang siapa yang menyerupai ideologi sebuah kaum, maka mereka itu bagian dari mereka. Sekali lagi, barang siapa yang menyerupai ideologi sebuah kaum, maka mereka itu bagian dari mereka. Lalu apa yang dimaksud dengan ideologi? Ideologi adalah gagasan yang berisi ide, budaya, dan pola hidup tertentu. Ideologi menjadi lensa yang digunakan untuk memandang dunia. Ideologi melibatkan banyak sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh besar, baik ulama dan negarawan, melalui suatu proses yang panjang, sehingga terciptalah suatu sistem keyakinan berbangsa dan bernegara. Sedangkan, fungsi ideologi adalah untuk membentuk serta memberikan identitas kelompok atau bangsa, sehingga membedakannya dengan bangsa yang lain. Dengan demikian, ideologi dalam konteks kebangsaan berperan menyatukan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai bahasa, berbagai budaya, dan berbagai adat istiadat, dan mewujudkan integritas nasional suatu bangsa. Maka, ini perlu digarisbawahi dan perlu diingat. Maka jika ada suatu suku bangsa yang berdomisili di suatu negara dan memiliki ideologi yang berbeda dengan tujuan ideologi negara tersebut, maka patut dicurigai memiliki motif politik yang lain terhadap negara tersebut. Atau bisa dikatakan bahwa mereka itu patut dicurigai sebagai gerakan sebuah kelompok yang hendak merubah ideologi Pancasila itu sendiri. Seperti apa contohnya? 1. Ingin mendirikan khilafah seperti Ormas, FPI, dan HTI yang mungkin sekarang sedang membunglonkan diri sebagai muhibin Ba'alwi. 2. Tidak menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia, seperti tidak menghormati para wali songo, tokoh-tokoh pejuang, dan tradisi di Nusantara. 3. Membuat kasta di antara sesama warga Indonesia. 4. Mengklaim sebagai ras yang paling tinggi dan mulia. 5. Lebih membanggakan leluhur mereka daripada leluhur bangsa Indonesia. 6. Lebih menonjolkan kebudayaan negara asalnya daripada melebur dengan budaya asli Nusantara. Poin-poin di atas tersebut adalah sebagian dari hakikat ideologi. Maka saya katakan tadi tentang penafsiran hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi barang siapa yang menyerupai ideologi sebuah kaum, maka mereka itu bagian dari mereka. Dan Nabi tidak mungkin salah, karena Nabi Muhammad maksum dan yang disampaikannya merupakan hakikatnya adalah firman Allah juga. Mereka tidak boleh ada siapapun, kelompok manapun yang tidak berideologi Pancasila di negara ini. Karena siapapun yang memiliki dan merawat ideologi lain selain Pancasila di negeri ini, maka mereka adalah benalu yang akan terus-menerus meracuni warga negara dengan ideologi mereka. Masyarakat digiring dan akhirnya dikerangkeng dengan ideologi yang membahayakan dan menyesatkan ideologi Pancasila itu sendiri. Pengaburan ideologi ini dibungkus dengan saja religi yang menarik hati. Sebut saja dengan acara haul akbar, gebyar, sholawatan, dzikir jama'i,
pembacaan maulid, kisah karomah para wali, dan yang pasti adalah kisah karomah leluhur mereka, bukan karomah leluhur bangsa Indonesia. Bukankah kenyataannya seperti itu? Bandingkan dengan akhlak para wali songo yang sejatinya sudah berideologi Pancasila sebelum Pancasila itu sendiri lahir. Apakah Wali Songo pernah membangga-banggakan tanah leluhurnya di Arab dan di Samarkand sana? Apakah Wali Songo pernah menceritakan dan membangga-banggakan karomah leluhurnya? Apakah Wali Songo mengklaim diri mereka lebih mulia dan terhormat dibanding warga pribumi asli dan membuat kasta-kasta di antara mereka? Apakah Wali Songo mengharamkan diri mereka menikahi wanita asli Nusantara? Apakah Wali Songo memberantas kebudayaan dan kesenian di Nusantara? Apakah Wali Songo merendahkan martabat para pendeta Hindu dan Buddha? Bukankah mereka meleburkan diri dengan bangsa pribumi Indonesia? Bahkan saat ini sulit membedakan mana keturunan Wali Songo dan mana pribumi asli Nusantara. Jadi sangat jelas bahwa Wali Songo sudah berideologi Pancasila sebelum Pancasila itu sendiri lahir. Bandingkan dengan fakta yang ada dan terjadi di lapangan dengan oknum Ba'alwi. Apakah mereka betul-betul berideologi Pancasila? Bila sekadar mengaku, semua orang pun bisa. Tapi faktalah yang akan dicatat dalam sejarah merah putih di negeri ini. Jadi secara ringkas, ini yang bisa kita sajikan pada kesempatan hari ini. Dan ini adalah sebuah bentuk ideologi Pancasila yang harus kita pertahankan, harus kita rawat. Dan ini juga adalah sebuah bentuk giroh kemerdekaan dari saya dan juga kawan-kawan para pejuang dari Laskar Sabilillah. Mudah-mudahan kita semua tetap konsisten, istiqomah, walaupun sekarang sudah banyak, semakin banyak bahkan gangguan, tekanan, tapi kita akan terus maju, kita akan dobrak, labrak, dan kita akan rungkadkan semua kebatilan, kejahatan, kebusukan, pembelokan sejarah yang sedang terjadi di bumi kita tercinta ini. Hatur nuhun.